Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan teori sistem pengendalian manajemen pada PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan PT Bukit Asam adalah bagian dari holding BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 untuk kantor pusatnya di Muara Enim, Indonesia. Produk dari perusahaan ini yaitu batu bara, briket, listrik, metana, rumah sakit, dan minyak sawit. Pemiliknya yaitu mineral industri dan pabrik, dengan memiliki karyawan sebanyak 1.827. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yaitu PT Bukit Asam Prima, PT Internasional Prima, PT Bukit Asam Metana Obilin, PT Bukit Energi Metana, PT Bukit Asam Banco, PT Bukit Multi Investama, PT Bukit Energi Investama, PT Batubara Bukit Kendi, dan PT Bukit Asam Metana Enim. Hakikat sistem pengendalian. Dalam perusahaan PT Bukit Asam Tbk diterapkan sistem manajemen Bukit Asam yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu manajemen dalam mengendalikan seluruh sistem manajemen yang diterapkan di perseroan, yang dilatar belakangi oleh adanya kesejajaran dalam implementasi standar operasi tersertifikasi, sistem manajemen mutu dengan sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Selain itu, perkembangan lingkungan usaha dan lingkup kegiatan perusahaan yang dinamis membuat perusahaan harus mencari dan mengembangkan sistem operasional yang efisien, efektif, dan diakui secara internasional. Manfaat penerapan sistem manajemen Bukit Asam bagi perusahaan adalah proses bisnis yang terkait aspek mutu, lingkungan, dan K3 lebih sederhana. Kemudian menghindari duplikasi dokumentasi, mengurangi jumlah audit, baik audit internal maupun audit eksternal. Kemudian meningkatkan produktivitas sistem, menghindari potensi terjadinya konflik dalam penerapan sistem, kemudian efisiensi biaya karena penggunaan dasar kebijakan SIMBA. Selanjutnya yaitu strategi dan perilaku organisasi. Dalam perusahaan PT Bukit Asam Tbk ada 3 strategi yang digunakan untuk menuju perusahaan energi dan kimia kelas dunia, yaitu yang pertama, peningkatan portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Kemudian strategi kedua yaitu hilirisasi batubara dan pengembangan industri kimia dengan menyiapkan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan sebagai area untuk pengembangan bisnis. Kemudian yang ketiga, manajemen program yang mengintegrasikan target penggunaan karbon dalam operasional pertambangan. Untuk perilaku organisasi, perusahaan PT Bukit Asam Tbk tertuang dalam buku pedoman perilaku dan etika bisnis yang ditandatangani oleh direksi dan komisaris. Pedoman ini didasarkan pada standar-standar internasional dan nilai-nilai prinsip-prinsip etika bisnis dan etika kerja sebagai kerangka kerja untuk menerapkan bisnis yang bertanggung jawab. Kode etik PTBA berlaku untuk semua pegawai, direksi, dan komisaris sebagai pelengkap pedoman perilaku dan etika bisnis. Ada sejumlah kebijakan internal yang harus dipatuhi oleh semua pegawai melalui penetapan kebijakan perusahaan, kesepakatan manajemen, dan serikat pekerja yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama. Pusat pertanggungjawaban.
pusat pendapatan dan biaya. Perusahaan PT Bukit Asam Tbk menerapkan pusat pendapatan dan biaya di mana per 31 Desember 2022 Bukit Asam berhasil mewujudkan target produksi sebesar 37,14 juta ton atau 102 triliun, target sebesar 36,41 juta ton dan naik 24 triliun yang realisasi tahun lalu. Kemudian untuk penjualan Bukit Asam tercatat berhasil menjual sebanyak 31,65 juta ton batu bara, naik 12% pasar di domestik. Adapun selebihnya dijual untuk memenuhi pasar ekspor di kawasan Asia, yakni Thailand, Vietnam, Taiwan, Jepang, India, Pakistan, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Kamboja, Korea Selatan, serta pasar baru. Pada tahun 2023, Bukit Asam memproyeksikan jumlah produksi sebesar 41,4 juta ton. Hal ini seiring dengan peningkatan kapasitas angkatan dan rencana optimal penjualan dengan segma free on trucks. Adapun volume angkutan batubara diproyeksi sebesar 32,00 juta ton. Selanjutnya, dari sisi volume penjualan batubara, baik domestik maupun ekspor, diproyeksikan sebesar 41,24 juta ton. Sejalan dengan spirit untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan, maka perseroan telah menyusun kebijakan strategi yang meyakini bisa menerapkan di sepanjang tahun 2023. Sejalan terus meningkatkan efisien biaya untuk meningkatkan margin pendapatan. Strategi yang lain adalah perseroan melanjutkan ekspansi ke bisnis energi batu terbarukan yang lebih ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu. Pada pusat laba, perusahaan Bukit Asam Tbk menerapkan pusat laba dengan tujuan untuk mencapai perusahaan yang menjadi tolak ukur kinerja pimpinan pusat laba, di mana pimpinan dari holding BUMN pertambangan berhasil menjaga kinerja tetap positif pada tahun 2023. Dalam 3 bulan pertama tahun 2023, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,2 triliun. Dari sisi pendapatan, PT Bukit Asam pembukuan sebesar 10,0 triliun. Total aset perusahaan per 31 Maret 2023 sebesar 46,4 triliun. Penentuan harga transfer. PT Bukit Asam menggunakan beberapa metode penentuan harga transfer. Di antaranya adalah metode tradisional, metode active based costing atau ABC, dan metode penjualan kembali atau resale price method. Selain itu, perusahaan juga menggunakan metode valuasi diskon cash flow dan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam penentuan grand strategi. Pengukuran dan pengendalian aktiva yang dikelola. Dalam pengukuran dan pengendalian aktiva yang dikelola, PT Bukit Asam mempertimbangkan beberapa faktor seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meminimalisir hutang, sedangkan rasio solvabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik, dan rasio aktivitas menunjukkan hasil kinerja keuangan perusahaan yang kurang baik. Selain itu, PT Bukit Asam juga mempertimbangkan aset tetap dan aset non-tetap dalam penilaian keuangan perusahaan. Aset tetap meliputi perusahaan yang dioperasikan secara langsung oleh perusahaan, sementara aset non-tetap
meliputi perusahaan yang dioperasikan oleh perusahaan melalui saham atau jaminan kinerja keuangan yang baik. Perencanaan strategi. PT Bukit Asam Tbk telah menyiapkan strategi transformasi dalam 1 dekade atau 10 tahun ke depan seiring dengan era transisi energi. PTBA bahkan sudah menargetkan kontribusi pendapatan dari bisnis energi bisa mencapai 30% di 2030. PT Bukit Asam Tbk menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencapai visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh PT Bukit Asam. Yang pertama, ada peningkatan portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT. PT Bukit Asam telah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Bandara Soekarno-Hatta selain dengan Angkasa Pura II dan bekerja sama dengan Jasa Marga Group untuk pengembangan PLTS di jalan-jalan tol. PTBA menyiapkan wilayah Sumatera Selatan untuk pengembangan bisnis termasuk proyek Call to DME atau Demand He at Her sebagai bentuk komitmen. Yang kedua, perencanaan konversi dan reklamasi. PT Bukit Asam mengimpor sistem pelaporan e-mining untuk melaporkan produksi secara real time dan berani, meminimalkan pemantauan upaya dekarbonisasi lainnya, seperti penempatan bahan perusak ozon atau BPO. Seperti penggunaan program ini dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan di setiap lini perusahaan selama periode hingga Juni 2022. PT Bukit Asam telah menanam 1.333.350 rupiah batang pohon di areal seluas 2.144.026 hektar. PT Bukit Asam menghargai peningkatan produksi dan efisiensi dalam operasi dengan banyak pengujian dan pengembangan teknologi mesin. Dan yang terakhir, pemasaran produk. PT Bukit Asam menyesuaikan produk dan harga jual produk dengan rasa pembeli yang mencakup berbagai pelanggan di pasar. Penyusunan anggaran. Perusahaan PT Bukit Asam Tbk menerapkan konsep zero based budgeting dalam penyusunan anggaran. Perlunya mempertimbangkan rencana kerja perusahaan secara terinci sehingga akan membutuhkan lebih banyak asumsi-asumsi dalam perhitungan biaya dan pendapatan perusahaan. Banyaknya perhitungan-perhitungan dalam penerapan konsep zero based budgeting ini tidak dipungkiri akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam penyusunan anggaran perusahaan. Namun hal ini dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi sehingga mengurangi waktu anggaran-anggaran. Analisis laporan kinerja keuangan pada PT Bukit Asam Tbk. Sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun 2022, Bukit Asam membukukan pendapatan sebesar 42,65 triliun rupiah, di mana nilai tersebut naik 46% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 29,26 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga batu bara dunia sepanjang tahun 2022. Sementara itu, beban pokok pendapatan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 24,68 triliun rupiah, naik 56% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 15,78 triliun rupiah. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya biaya jasa penambangan dan biaya royalti. Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,57 triliun rupiah, naik 59% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 7,91 triliun rupiah. Kenaikan tersebut dipengaruhi kenaikan pendapatan perusahaan pada tahun 2022. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pada PT Bukit Asam telah dilakukan dengan baik melalui metode balance scorecard.
Pengukuran dengan menggunakan perspektif tersebut menguatkan bahwa pengukuran kinerja yang baik menghasilkan hasil kinerja yang baik juga. Selain itu, berdasarkan penelitian, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang efektif bagi perusahaan. Efektivitas ditunjukkan dengan kinerja PT Bukit Asam yang meningkat dengan menggunakan balance scorecard oleh perusahaan tersebut. Manajemen kompensasi. Kompensasi memiliki peranan penting bagi organisasi atau perusahaan karena dapat mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu, pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Penerapan manajemen kompensasi pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk pada karyawannya berupa kompensasi finansial seperti gaji, tunjangan, bonus, dan lainnya. Kompensasi finansial seperti adanya uang makan, uang gilir, dan IRK. Komponen kompensasi yang didapatkan karyawan PT Bukit Asam Tbk ialah kompensasi finansial seperti gaji, tunjangan tetap, dan tunjangan fungsi. Kebijakan yang diterapkan di perusahaan PT Bukit Asam Tbk sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan perusahaan, juga tinjauan dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Pengendalian strategi yang terdiferensiasi. Pengendalian strategi yang terdiferensiasi dalam perusahaan pertambangan melibatkan identifikasi keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Ini dapat mencakup inovasi teknologi, manajemen risiko, dan efisiensi operasional untuk memastikan keberlanjutan dan keunggulan pasar. Organisasi jasa. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal, dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batubara serta produk turunannya dan pengembangan perkebunan.